Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Naila Nur Fajria. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Makhluk yang Mendiami Pohon Bambu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya mau menceritakan pengalaman kedua orang tua saya di masa lalu ketika saya masih baru dilahirkan. Sudah seperti biasa, bau bayi yang baru lahir pasti masih meninggalkan jejak amis darah, apalagi bau bayi pasti khas, mengundang makhluk tidak kasat mata untuk datang. Waktu itu orang tuaku masih tinggal di rumah almarhum nenekku, yang pada zaman dulu rumah masih terbuat dari anyaman bambu. Belum bagus seperti rumah-rumah pada zaman sekarang. Di samping rumah ada pohon bambu yang menggerumbul dan katanya ada sesosok makhluk yang kulitnya melepuh dan dia memakai kuncung. Entah apa yang dimaksud kuncung, saya tidak tahu. Dia mempunyai satu anjing, namun bukan anjing pada umumnya, melainkan anjing goib, warnanya hitam. Dan warga sekitar yang sering diganggu menyebutnya Mbah Kuncung. Entah apa yang terjadi dan kenapa makhluk itu bisa tinggal dan menetap di pohon bambu yang seakan-akan sudah menjadi rumahnya. Kejadian itu bermula dari ibuku yang sedang tidur di sampingku. Dia merasa ada yang mengangkat kepalanya dengan satu tangan. Ibuku mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata bukan. Setelah tahu rambutnya seperti ada yang menjambak. Disusul kagetnya ibuku saat tahu aku yang ketika itu masih berumur 3 hari jatuh dari tempat tidur dan menangis keras. Entah bagaimana aku bisa terjatuh, padahal di sampingku sudah diberi guling dan barang untuk melindungiku supaya tidak menggelundung atau terjatuh. Langsung ibuku beranjak dari tempat tidur dan mencari suara tangisanku. Ternyata suara tangisanku berada di bawah tempat tidur seperti aku ada yang menyeret. Ibuku lalu membangunkan ayahku yang tidur di samping bawah tempat tidur. Karena tempat tidurnya hanya muat untuk 2 orang, jadi ayahku tidur di bawah beralaskan tikar. Sontak ayahku kaget dan terbangun mendengar suara ibu memanggil dengan nada yang agak tinggi bercampur takut. "Mas, bangun, ini loh, aku ada yang ganggu. Anakmu habis terjatuh kayak ada yang nyeret." "Lalu gimana? Dia nggak apa-apa?" "Ya untungnya nggak apa-apa. Tolong besok panggilkan Pak Men supaya Mbak Sri suruh motong bambunya, supaya setannya pergi." "Ya, besok tak panggilkan, Dek." Lalu orang tuaku tidur kembali. Besoknya ayahku pergi ke rumah Pak Men. Pak Men itu di desaku bisa disebut sebagai orang pintar, tapi bukan dukun loh ya, melainkan yang bisa mengusir sejenis makhluk tidak kasat mata. Sampai di rumah Pak Men, ayahku mengetok pintu rumahnya. "Assalamualaikum." Selang beberapa lama istrinya keluar membukakan pintu. "Waalaikumsalam," balas istrinya. "Mbak, Pak Men ada tak?" "Gak ada mas, orangnya keluar." "Oh, ya sudah, nanti saja tak kesini lagi. Nanti kalau orangnya datang sampean bilang dicari Lekwan." "Oh iya mas." "Assalamualaikum," teriak ayahku. Lalu ayahku pun balik dan pulang ke rumah. Sedangkan ibuku sedang memasak untuk sarapan. Aku ditinggal sendiri di tempat tidur yang kebetulan keadaanku lagi pulas. Kanan kiriku seperti biasa ditaruh guling supaya aku tidak terjatuh. Memang jarak antara kamar dan dapur lumayan dekat. Lalu ibu memanggil almarhum nenekku untuk menemaniku sebentar sampai ibu selesai memasak disusul ayah yang baru pulang dari rumah Pak Min. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut ibuku. "Pak Minnya keluar, Dek." "Walah, ya sudah sarapan dulu mas." Selesai ibuku memasak semuanya sarapan. Tiba-tiba semuanya kaget dikejutkan suaraku menangis karena terbangun. Lalu almarhum nenek pun menggendongku dan meninggalkan piring makannya. "Cup, anak cantik, jangan nangis, gak ada apa-apa kok," ucap almarhum nenekku. Mataku masih terbelalak melihat semua sudut pojok dinding-dinding rumah, seakan di sana ada yang sedang mengawasi.
Ibu pun yang selesai makan bergantian menggendongku dan menyusuiku, lalu menyuruh almarhum nenek meneruskan makannya. Setelah semua selesai makan, Pak Min datang. "Kula nuwun." "Iya, silakan masuk," sahut ayahku. Lalu mereka berdua mulai berbincang mengenai pohon bambu di samping rumah yang akan ditebang. Pak Min yang mendengar cerita dari kedua orang tuaku berniat untuk menebang dan mengusir makhluk yang dikenal warga dengan sebutan Mbah Kuncung. Namun sayangnya Pak Min saat itu lupa membawa golok untuk menebang pohon bambu itu. Lalu Pak Min memutuskan untuk kembali besok dengan segala perlengkapan alatnya karena hari juga sudah semakin sore. "Aku pamit dulu, besok tak kembali ke sini lagi," ucap Pak Min. "Oh iya, hati-hati," balas ibuku. Setelah itu ibu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, lalu segera memandikanku sebelum waktu menjelang maghrib. Ayahku kemudian pergi sebentar ke depan rumah yang tidak lain adalah rumah bos kerjanya, juga sekaligus guru ngajiku dulu. Belum sempat ayahku masuk rumah, guru ngajiku yang bernama Cak Lis mempertanyakan kata-kata yang membuat ayahku kaget. "Ya, sampean semalam pipis di atas atap rumahku tak?" tanya Cak Lis. Cak Lis memanggil ayahku dengan sebutan ya, karena mempelajari aku kelak untuk memanggil ya. Terkejutlah ayahku mendengar pertanyaan bosnya. "Tidak itu, saya tidur," sahut ayahku. Cak Lis pun terheran-heran karena persis malam itu yang dilihatnya berdiri di atas atap adalah ayahku. Namun mengapa ayahku pipis di atas atap rumahnya? Wong di rumah juga ada kamar mandi. Jelas sekali ceritanya bahwa yang diceritakan Cak Lis adalah genderuwo yang suka membuat jahil warga sekitar. Di samping itu pamanku suka sekali menanam pohon-pohon yang besar sehingga menjadi tempat sarang makhluk seperti itu. Kedatangan ayahku ke sana untuk memberitahu bahwa besok ayahku minta tolong kepada Cak Lis untuk membantu mendoakan Pak Men, menebang dan mengusir Mbah Kuncung. Hari mulai petang dan azan maghrib pun berkumandang. Ayahku berpamitan kepada Cak Lis untuk pulang. Di desaku dulu sehabis maghrib tidak ada yang berani keluar semenjak ada kejadian itu. Hari yang berganti malam pun membuat warga di desaku takut akan teror Mbah Kuncung yang kadang melempari rumahnya dengan batu, mengetok pintu atau jendela rumah. Di samping rumah seperti ada suara menyapu di tengah malam. Itulah yang membuat warga enggan keluar dari rumah pas maghrib sampai menjelang malam kecuali darurat. Aku yang saat itu digeletakkan di kasur, kata cerita dari ibuku, tertawa sendiri seperti aku yang saat itu ada yang mengajak bercanda. Namun bukan sosok Mbah Kuncung, tapi sosok lain seperti anak kecil. Maklum rumah almarhum nenekku banyak penghuninya, ditambah lagi banyak pohon besar dan pohon bambu di sekitar rumah, membuat suasana rumah menjadi mencekam. Setiap malam ayahku selalu lapar dan membangunkan ibuku untuk minta tolong dibuatkan sambal. Ibuku pun bangun dengan keadaan yang agak mengantuk dan sedikit malas menuruti permintaan ayahku. Setelah itu mereka berdua pun meninggalkan dapur, aku ditinggal sendirian dalam keadaan tidur. Ayahku membantu ibuku menyiapkan masakan. Saat itu pukul 1 dini hari. Baru saja mau menyambel, tiba-tiba dari sebelah kiri ada bunyi. Krek, krek, krek. Dinding yang terbuat dari bambu seperti ada yang menggaruk dengan kuku. Seketika itu juga ayahku yang kaget langsung melempar ulek-ulek, alat yang biasa dipakai nyambel, dan melontarkan kata kotor. "Jancuk, aku nggak takut," kata ayahku mengancam. Tidak lama suara itu hilang sejenak, lalu muncul kembali dengan sedikit keras, seperti menggedor dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tapi orang tuaku acuh tidak acuh saja, mereka terus melanjutkan menyambel lalu makan. Selang kemudian berganti makhluk itu menggoda dengan geraman seperti marah, sambil terus menggaruk dinding. Ibuku langsung menyebut, "Astagfirullah." Selesai makan, kedua orang tuaku langsung masuk rumah dan mengunci dapur. Kalau zaman dulu menguncinya dengan tungku atau bisa disebut kayu yang panjang dan berat untuk menahan pintu. Tanpa menggubris makhluk itu, lalu mereka tidur. Tidak dirasa hari ini malam semakin cepat berlalu berganti pagi. Koko ayam pun bersaut-sautan menyambut indahnya pagi. Seperti biasa sesudah subuh, ibuku selalu bangun untuk membuatkan sarapan layaknya emak-emak pada umumnya dan disusul aku yang bangun. Aku pada waktu itu sangat sering bangun pagi, hampir setiap hari bersamaan dengan ibuku. Ayahku yang tidur di bawah dibangunkan oleh ibuku, disuruh pindah ke atas menemani aku yang sudah terjaga.
Saat pukul 7, ayahku seperti biasa mencari nafkah, berangkat kerja di depan rumah setelah selesai sarapan. Pekerjaan ayahku ini adalah di mebel. Dia menjadi salah satu yang paling mahir dalam urusan pertukangan daripada yang lain. Maklum sudah lama juga ayahku menekuni pekerjaan itu. Jadi tidak heran jika ayahku tidak masuk kerja sehari saja. Bosnya yaitu Cak Lis merasa kebingungan. Setelah ayahku berangkat kerja, selang kemudian disusul Pak Men yang datang untuk menebang pohon bambu. Lalu warga pun penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya ketika pohon itu ditebang. Disusul kedatangan Cak Lis yang akan mendoakan membantu Pak Men mengusir makhluk jahat itu pergi. Dengan dimulainya membaca doa pengusir jin, Pak Men memulai penebangan. Orang-orang ramai bergerombol menyaksikan kejadian itu. Baru saja pohon ditebang, pohon bambu itu mengeluarkan darah seperti layaknya manusia yang tubuhnya tersayat. Warga yang melihat pun seakan percaya tidak percaya melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Pak Men yang tidak menghiraukannya, terus saja dia menebang pohonnya sambil membacakan doa. Lalu seketika tubuh Pak Men kaku. Dia memegang lehernya kuat-kuat, seakan ada yang mencekiknya, sampai mata Pak Men pun melotot, menahan rasa sakitnya. Pak Men berusaha melepaskan cengkraman itu, tapi cengkraman itu malah semakin kuat mencekik leher Pak Men. Cak Lis pun yang melihat semua itu langsung membaca doa pengusir jin. Ternyata kekuatan makhluk itu sangat besar, sehingga Cak Lis pun tidak sanggup, karena dari mulutnya memuntahkan darah, lalu Cak Lis tidak sadarkan diri. Disusul dengan suara Pak Men yang merintih kesakitan karena cekikan Mbah Kunjung. "Jangan ganggu aku, kalau kamu tidak mau aku habisi," tantang Mbah Kunjung. "Matiku hanya Gusti Allah yang mengatur, bukan kamu iblis jahat, tempatmu bukan di sini," jawab Pak Men dengan nada yang tinggi dan berani. Saat itu hanya Pak Men yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk itu, lainnya hanya menonton. Karena makhluk itu tidak akan menampakkan dirinya hanya pada orang dikehendakinya saja. Dengan marahnya iblis itu melotot matanya yang dipenuhi cairan darah hampir menyentuh wajah Pak Men. Kulitnya yang melepuh serta bernanah menimbulkan bau busuk yang teramat sangat di indera penciuman. Lalu makhluk itu menggeram dengan keras. Kemarahannya memuncak mendengar perkataan Pak Men, dan dia merasa tidak terima karena dianggap Pak Men telah mengusik ketenangannya. "Akan aku ambil ragamu beserta nyawamu, manusia yang tidak punya takut," geram makhluk itu. "Di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang aku takuti selain penciptaku," sahut Pak Men yang terbata-bata karena lehernya masih dalam kondisi tercekik. Lalu mereka pun seperti berduel. Mbah Kunjung mulai memanggil anjing hitam besarnya, mungkin besarnya sebesar sapi kecil, bukan anak sapi lo ya. Dan Pak Men seperti memulai membaca doa dan mengangkat kedua tangannya memohon perlindungan kepada Allah. Lalu Mbah Kunjung dengan isyarat menyuruh anjing itu untuk merasuki badan Pak Men, mengambil jiwanya lalu membuatnya menjadi mati secara mengenaskan. Sesaat kemudian si anjing akan merasuki tubuh Pak Men. Seperti dalam tubuh Pak Men ada penolakan, sehingga anjing itu tidak dapat masuk dan terus mencoba lagi, namun lagi-lagi energinya bentrokan. Akhirnya Mbah Kunjung dengan sangat marah mulai turun tangan menyerang Pak Men dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Namun Pak Men berusaha bertahan, badannya hampir lemas. Kekuatannya tersedot habis dan akhirnya Pak Men memuntahkan darah dari mulutnya. "Ya Allah, jika aku mati maka biarkan aku mati dengan husnul khotimah," ucap Pak Men dengan nada pasrah. Lalu tiba-tiba pertolongan Allah pun datang. Mbah Kunjung merintih kesakitan seperti ada yang menyerang. Panas. Tangan yang semula mencekik leher Pak Men terlepas dengan sendirinya. Lalu dia pergi masuk ke dalam bambu itu, sembari mengatakan seakan tidak ada rasa kapok dalam dirinya. "Aku bakal balas dendam," seru makhluk itu disusul menghilangnya tubuhnya. Dan Pak Men tergeletak lemas, seluruh kekuatannya habis tersedot. Warga yang melihat langsung segera menolong dan membopong Pak Men. Penebangan dilanjutkan besoknya lagi, karena sekarang dirasa tidak mungkin juga, waktu juga sudah menjelang sore. Mbah Kunjung ini menurut penuturan guru besar Pak Men, bukan sekedar setan atau makhluk astral biasa. Dilihat dari tingkat ilmunya, dia seperti guru dari para lelembut, atau bisa disebut sebagai iblis yang pangkatnya bukan setan lagi. Lalu setelah kasus Pak Men setelah maghrib pergi ke rumah guru besarnya di daerah N.
lalu meminta bekal melawan makhluk itu ketika nanti ada penyerangan atau teror yang menyangkut pautkan keluarganya. Beberapa kilo jarak yang Pak Amin tempuh dengan menggunakan sepeda motor 75. Maklum, sepeda zaman dulu yang ada hanya Vespa dan itu. Di sepanjang perjalanan banyak sekali sesuatu yang dilihat Pak Amin. Biasa, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata biasa menampakkan diri sehabis waktu maghrib. Sekejap pandangan Pak Min seperti melihat sesuatu yang mencengangkan. Seketika itu juga Pak Min menghentikan sepeda motornya dan parkir di tepi jalan yang tanpa diterangi satu lampu pun. Hanya lampu sepeda bisa menolongnya saat itu. Betapa terkejutnya Pak Min ketika ada bayangan di belakangnya, mungkin jaraknya sekitar 4 meter dari dia memarkir motornya. Ternyata anjing hitam besar peliharaan Mbak Kuncung mengikutinya dan menjadi mata-mata kemana Pak Min akan pergi. Pak Amin pun membaca doa untuk mengusirnya, lalu si anjing hitam itu langsung menghilang lenyap tanpa jejak. Pak Amin pun melanjutkan perjalanannya lagi. Rumah guru besarnya Pak Amin lumayan jauh dari desa kami. Apalagi motor yang dibawa saat itu tidak bisa ngebut karena mesinnya sudah tua. Hampir separuh perjalanan yang ditempuh Pak Amin tiba-tiba motornya mogok. Lalu Pak Amin berhenti, seraya mendorong motor kesayangannya itu ke pinggir jalan sambil ia cek. Ternyata bensinnya habis. Pak Amin dengan sabar hati mendorong motornya mencari tukang bensin terdekat, walau dirasa tidak mungkin ada penjual bensin di sekitar situ karena jalan rayanya masih jauh. Pak Amin merogoh kantong celananya dan mengambil sebuah benda kecil sebagai alat bantu penerangannya, yaitu HP Tulalit, alat telekomunikasi pada zaman dulu. Tanpa kamera, WA, FB, IG, Tweet, apalagi aplikasi TikTok. Yang saat itu hanya berisi aplikasi pesan dan via telepon juga senter kecil di atasnya. Tidak seperti sekarang HP banyak yang canggih-canggih, bahkan kamera yang wajahnya terlihat jelek bisa dibuat menjadi ayu. Jerawat yang memenuhi wajah bisa dihapus oleh kamera canggih itu. Lalu Pak Amin menemukan satu warung kecil seperti warung kopi yang dijaga oleh seseorang perempuan setengah baya yang lebih tua darinya, yang kebetulan juga berjualan bensin ecer. Mungkin zaman dulu harga sekitar 5.000 atau 6.000-an. "Bu, beli bensin 1 liter ya," ujar Pak Amin. Tanpa ada jawaban, ibu itu keluar berjalan agak membungkuk melayani Pak Amin. Lalu si ibu tua itu berkata, "Oh, kemana nak?" "Mau ke rumahnya sesepuh, Bu," balas Pak Amin. "Di sini ngopi dulu," kata wanita tua itu sembari tersenyum ke arah Pak Amin. Lalu Pak Amin pun duduk di kursi panjang yang ada di luar, tepat di depan sepeda motornya, sambil menunggu kopi buatan ibu itu jadi. Tidak berapa lama dari arah belakang, ibu itu membawa secangkir kopi hitam yang khas aromanya untuk disuguhkan kepada Pak Amin. Lalu ibu itu duduk agak berdampingan tepat di sebelah Pak Amin dan menaruh kopinya di sebelahnya. "Monggo, silahkan diminum," kata ibu itu. Lalu Pak Amin berkata lagi memulai perbincangan supaya suasana tidak menjadi hening. "Ibu, di sini sama siapa? Kok sudah tua masih jaga warung kopi sendirian? Anaknya di mana? Kok tidak membantu?" tanya Pak Amin. Lalu ibu itu tidak menjawab, melainkan mengubah topik pembicaraan yang membuat Pak Amin kaget. "Kenapa? Ada masalah tadi desamu?" sembari tangannya memegang pundak Pak Amin. Pak Amin yang seraya meneguk kopi menjadi tersedak mendengar pertanyaannya, ditambah tangannya yang memegang pundaknya membuat Pak Amin merasa bahwa ibu itu bukan manusia karena tangannya dingin. "Kok tidak menjawab?" tanya ibu tua itu yang ketika itu mengagetkan Pak Amin yang dalam keadaan melamun sejenak. Enggak, Bu. Kenapa? Tidak dengar?" Pak Amin mencari alasan kebingungan. Ibu itu menghela nafas lalu tersenyum, masuk ke dalam warung, meninggalkan Pak Amin yang masih berpikir terheran-heran. Dalam benaknya masih terselip tanya, "Ini orang atau bukan ya?" ucapnya dalam hati. Tidak lama Pak Amin pun segera membayar segelas kopi yang disuguhkan wanita tua itu. "Bu, berapa?" tanya Pak Amin. "Tidak usah," jawab ibu tua itu. Ketika Pak Amin ingin pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ibu itu berkata, "Hati-hati nak, jin itu jahat. Nyawamu taruhannya, yang banyak-banyak zikir kepada Allah. Kalau kamu kesulitan, pasti tak bantu," seru ibu itu sambil tersenyum. Lalu Pak Amin pun tiba-tiba tercengang atas ucapan ibu tadi.
Tanpa menjawab, Pak Min pun pergi melanjutkan perjalanan sebelum hari mulai malam. Dengan agak mengegas motornya sekuat mesinnya. Dalam lubuk hati Pak Min masih tersirat pertanyaan, siapa ibu itu sebenarnya? Mengapa dia bisa tahu segalanya? Apa yang dia hadapi? Baru menempuh jarak 2 km, tiba-tiba Pak Min teringat sesuatu, bahwa HP satu-satunya tertinggal. Lalu berpikir sejenak antara kembali atau tidak, karena dia sudah terlalu lama menghambat perjalanan. Kalau tidak kembali, bagaimana jika istriku menelpon karena ada hal yang penting? Gerutunya dalam hati. Lalu Pak Min pun kembali ke warung ibu tua itu lagi, sambil mengoceh sendiri. Aduh, ada-ada saja. Kalau begini terus, kapan nyampenya? Pak Min berkata sambil sedikit emosi. Tidak membutuhkan waktu lama, Pak Min pun tiba di tempat itu. Namun Pak Min pun terheran karena warung kopi tadi tidak ada di situ. Padahal dia yakin bahwa tadi memang benar warungnya di sini dan jalan yang ia lewati tidak mungkin salah karena di depan warung itu tadi ada 2 tugu besar yang menjadi patokan Pak Min. Warung yang tadinya di situ berubah menjadi sebuah kebun yang rimbun akan banyak pepohonan. Pak Min mendapati HP-nya tergeletak di sebuah pohon cemara yang ada di sisi jalan. Langsung Pak Min pun segera menaiki motornya dan pergi. Di benak Pak Min berkata, tadi berarti aku mampir sejenak ke alam lelembut. Lalu apa yang dimaksud dengan wanita tua itu? Pikirnya dalam hati. Separuh perjalanan Pak Min bertemu temannya yang kebetulan akan pergi ke rumah mertuanya di daerah sekitar situ. Disapanya Pak Min dari belakang sambil temannya mengendarai motor Vespa dan bunyinya bising sekali. Mas, dari mana? Tanya temannya. Awak Munar. Teman Pak Min bernama Naryo. Dari warung kopi depannya tugu belakang itu tadi loh, sahut Pak Min. Temannya pun celingukan, dia yang suka wirawiri ke rumah mertuanya tidak pernah menjumpai adanya satu warung kopi pun di pinggir jalan. Maklum dulu belum ramai orang yang berjualan di tepi jalan sampai larut malam. Yang ia sering jumpai ialah bangunan dan kebun yang rimbun di sepanjang perjalanan. Mana sih mas? Gak ada warung di sekitar sini loh. Lalu Pak Min pun mengalihkan topik pembicaraan karena malas untuk menjawabnya sembari mengendarai sepeda motornya yang berdampingan dengan sepeda Naryo. Kebetulan jalan yang mereka lewati agak sepi, tidak seperti biasanya. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya Pak Min. Mau ke rumah mertua mas, jemput istriku, balas Naryo. Lalu Naryo pun berpamitan duluan kepada Pak Min. Mas, aku duluan ya, keburu malam, kata Naryo. Ya sudah sana, hati-hati banyak hantu, canda Pak Min sambil berteriak karena temannya sudah melaju duluan. Pukul 10 malam akhirnya Pak Min sampai juga di depan halaman rumah yang sangat luas yang juga dipenuhi santriwan dan santriwati. Itulah pondok atau pesantren dari guru besar Pak Min. Sambil menuju ke belakang pondok, Pak Min kemudian bertanya kepada salah seorang yang membantu guru besarnya mengurus pondok. Permisi, Mbak Kiainya ada? Tanya Pak Min. Oh iya silahkan masuk mas, jawab salah seorang yang ada di situ. Kang itu kalau di sana sebutannya sama seperti mas. Pak Min pun dipersilakan duduk di kursi yang pada zaman dulu terbuat dari anyaman kayu. Silakan tehnya, sembari salah seorang yang mengurus pondok menyodorkan gelas yang berisi teh kepada Pak Min. Pak Min pun menunggu guru besarnya agak lumayan lama karena beliau juga kebetulan saat itu sedang kedatangan tamu. Lalu istrinya pun keluar diutus guru besarnya kalau Pak Min disuruh menunggu sebentar lagi. Ditunggu sebentar lagi ya, ujar istri gurunya. Nggih Bu Yai, balas Pak Min sambil agak menunduk sopan. Lalu Bu Nyai pergi ke arah dapur. Pak Min dari kecil memang sudah mengaji di situ karena dulu rumah neneknya sekitar situ, tidak jauh dari pondok. Dan Pak Min memanggil istri gurunya dengan sebutan Bu Nyai karena beliau dan Mbah Kiai sangat disegani dari sewaktu mereka muda dulu. Sekian lama menunggu, akhirnya Mbah Kiai keluar mengantar para tamunya sampai ke depan dengan berjalan membungkuk menggunakan tongkat melewati ruang tamu tempat Pak Min duduk. Pak Min yang kala itu melihat Mbah Yai tampak seperti kagum. Meskipun sudah tua dan keriput, namun wajah Mbah Kiai tampak berseri. Auranya yang bersinar terpancar keluar, mungkin karena beliau orang yang khusyuk. Subhanallah, ucap Pak Min. Selesai mengantar para tamunya, Mbah Kiai masuk ke dalam menemui Pak Min.
Tamu Mbak Kiai ini adalah seorang donatur yang akan menyumbangkan separuh harta warisan pemberian almarhum kedua orang tuanya untuk pembangunan masjid di pondok pesantren itu. Karena sebelum meninggal, kedua orang tuanya sudah berwasiat. "Sudah lama, Nak?" tanya Mbak Kiai kepada Pak Min sembari duduk di samping Pak Min. "Tidak, Bah," balas Pak Min sambil tertunduk. Begitulah panggilan Pak Min kepada Mbak Kiai dari dulu, yaitu Abah. "Bagaimana? Sudah selesai semuanya?" tanya Mbak Kiai lagi seolah Mbak Kiai sudah tahu maksud dan tujuan Pak Min kemari. "Ngapunten, belum, Bah. Saya mau minta tolong," ujar Pak Min dengan nada sedikit sungkan. "Tidak usah cerah, Nak. Semuanya ada maksud dan tujuannya. Allah lebih tahu. Pasti Allah akan membantu kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh padanya. Sebesar-sebesarnya dan sekuat-kuatnya ilmu dari makhluk halus masih tetap kalah sama yang menciptakan. Karena iblis dan Allah sudah membuat perjanjian, namun iblislah yang melanggar. Percayalah, Nak, kepada kekuatan Allah. Tak doakan dari sini. Aku tidak bisa ikut ke sana karena aku sudah tua. Tidak kuat berjalan jauh. Semoga semua cepat selesai. Warga di desamu bisa hidup tentram." Begitulah Mbak Kiai memberikan wejangan kepada Pak Min. Pak Min diam tidak menjawab dan terus mendengarkan wejangannya. Setelah selesai memberi wejangan, Mbak Kiai minta diantarkan ke kamarnya. Sepertinya beliau akan mengambil sesuatu. Lalu Pak Min pun membantunya berdiri dan memegang lengan Mbak Kiai seraya menuntunnya ke tempat yang akan dituju. Pak Min pun hanya menunggu di depan pintu sembari menunggu Mbak Kiai keluar. Mbak Kiai pun keluar membawa air diwadahi botol besar dan segenggam garam halus yang diwadahi plastik putih transparan. Garam ini bukan garam pada umumnya yang digunakan untuk memasak dan aku pun tidak tahu itu jenis garam apa. Teksturnya halus, begitupun manfaat kegunaannya sangat diperlukan Pak Min. Lalu Mbak Kiai memberikan 2 buah benda itu kepada Pak Min sebagai bekal jikalau nanti ada penyerangan dari makhluk itu lagi. "Ini loh, Nak, buat jaga-jaga yang hati-hati ya," tutur Mbak Kiai. Lalu Pak Min pun berpamitan pulang karena sudah mau tengah malam. "Saya pulang dulu ya, Bah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum," ucap Pak Min sambil mencium tangan Mbak Kiai. "Waalaikumsalam. Hati-hati," membalas Mbak Kiai lalu masuk ke dalam rumah. Pak Min pun pulang dalam keadaan lega. Setelah sampai rumah, Pak Min lalu mandi dan membersihkan diri. Selesai semuanya, ia pun segera tidur karena lelah menempuh perjalanan jauh demi ketentraman desanya. Belum saja sempat memejamkan mata, tiba-tiba, brak, pintu jendela kamar seperti ada yang menghantam pakai batu. Istri Pak Min yang kala itu sudah tertidur duluan, kaget setengah mati. "Apa, Pak?" tanyanya pada suami dengan nada emosi. "Mengagetkan orang tidur saja." Pak Min yang tanpa menjawab pertanyaan istrinya lalu menyuruhnya tidur lagi. "Sudah, tidur lagi saja, Bu. Tidak ada apa-apa," saut Pak Min. Sebenarnya Pak Min sudah tahu kalau itu adalah ulah makhluk itu yang meneror keluarganya. Pak Min pun membuka jendela dari kejauhan. Pak Min melihat sebuah astral yang tidak lain adalah Mbah Kuncung. Dengan tatapan yang marah, makhluk itu terus menatap Pak Min. Dia telah geram atas perlakuannya yang ingin menebang rumahnya dan ingin balas dendam terhadapnya. "Walah, sudah sampai sini tak ternyata," kata Pak Min sambil menyunggingkan bibirnya tanpa rasa takut. "Urusanmu sama aku, bukan sama keluargaku," seraya Pak Min secepatnya mengambil garam pemberian gurunya. "Kesini," ucap Pak Min dengan nada menantang. Lalu tiba-tiba makhluk itu secepat kilat terbang menghampiri Pak Min dengan wajah dan tubuh yang dipenuhi belatung. Segera Pak Min mengambil sedikit garam itu dan menyipratkannya ke muka makhluk itu. Makhluk itu pun menjerit kesakitan. "Ah, panas!" Sambil tubuhnya yang menjijikan itu mengeluarkan asap karena terkena cipratan garam tadi. Tubuh makhluk itu menjadi gosong sebagian, muka yang hancur ditambah hancur, kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas, belatung-belatungnya berjatuhan di tanah. Mata sebelahnya hancur sehingga tinggal satu mata lagi, walaupun mata itu sudah melotot dan dipenuhi cairan darah. Rambutnya pun juga terlepas dari akarnya. Benar-benar garam yang ajaib. "Mau lagi?" seru Pak Min. "Tunggu saja besok, rumahmu aku bakar," ancam Pak Min.
Pak Men pun yang lega seketika itu tidak menyadari bahwa ada serangan balik dari iblis itu. Krak! Kuku tajam iblis itu hampir menyobek lengan Pak Men. Pak Men mengumpat dengan menahan perih. "Kamu tidak bisa mengusirku," iblis itu berkata menantang sambil melayang pergi dan tertawa mengerikan. Rupanya iblis itu tidak kapok dengan apa yang menyerangnya tadi. Dengan merintih, Pak Men menutup jendelanya dan duduk di bawah tempat tidur sambil terus kesakitan dan memegangi lengannya agar darahnya tidak mengucur deras. Istrinya yang saat itu seperti terkena sirep, atau bisa disebut ada yang membuatnya tertidur, seketika langsung bangun mendengar Pak Men mengerang kesakitan. "Ya Allah Pak, terkena apa tangannya?" tanya istrinya sambil meneteskan bulir air mata dari kelopak matanya. "Terkena bambu pas aku pipis di luar." Pak Men mencari alasan agar istrinya tidak cemas. "Sudah, tidak usah menangis, seperti anak kecil saja. Sana ambilkan lap yang tidak dipakai untuk membalut luka di lenganku, supaya darahnya tidak mengucur terus-terusan," ucap Pak Men sambil meledek istrinya. Lalu istrinya pun membalut luka di lengan suaminya dan mereka lalu tidur. Dalam tidur, Pak Men bertemu seorang wanita cantik berpakaian seperti layaknya ratu. Dia memakai kemben berwarna hijau, separuh dada, dengan bawahan menggunakan jarik. Wanita itu juga memakai mahkota di atas kepalanya, mengingatkanku pada sosok Ibu Ratu Segoro Kidul. Pak Men pun terkejut. Siapa wanita ini? Mengapa wanita ini bisa berada di tepian laut sendirian malam-malam begini? Ketika Pak Men ingin mendekatinya, tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu tua menepuk punggungnya. "Nah, kenapa kemari?" tanya ibu tua itu. Pak Men pun langsung menoleh sekaligus kaget. Ternyata ibu tua itu adalah wanita penjual kopi yang ia temui tadi. Pak Men masih ingat betul wajah wanita itu. "Astagfirullah Bu, jenengan niku siapa?" seru Pak Men dengan agak kaget. "Ayo, ikut saya," balas ibu tua itu sambil menggeret tangan Pak Men. Pak Men lalu menoleh ke belakang lagi, memastikan bahwa yang ia lihat tadi adalah manusia. Ternyata wanita cantik yang berpakaian seperti seorang putri tadi sudah menghilang bersamaan setelah wanita tua itu menepuk punggungnya. Pak Men yang kala itu dalam perasaan yang gelisah menyadari bahwa dirinya tadi dalam keadaan tertidur. Namun ketika Pak Men menampar-namparkan tangannya ke pipinya sambil memejamkan mata, ternyata ini bukanlah sebuah mimpi. Dia memang sudah berada di alam yang lain. Ibu tua itu menunjukkan sebuah gubuk tua tempat tinggalnya. Tampak sekelepetan Pak Men melihat gubuk itu menjadi sebuah istana megah. Pak Men pun putar perajat. "Mungkin mataku yang sudah mengantuk," ucap Pak Men sambil mengucek-ngucek matanya. Ternyata yang dilihatnya memang salah. Tiba-tiba istana itu menjadi gubuk tua tadi yang reot. "Namun istana tadi nampak nyata," pikir Pak Men dalam hati. Sampai di gubuk tua itu, ibu tadi menyuruhnya masuk dulu. Pak Men pun yang merasa dari awal ada yang tidak beres, memberhentikan langkah kakinya, seperti enggan masuk ke sana. "Ayo nak, tidak usah takut," ajak ibu tua itu sambil membuyarkan lamunan. Pak Men tanpa sepatah kata pun lalu masuk mengikuti perkataannya. Diri yang tadi enggan masuk seketika seperti ada yang menyeretnya untuk ke sana. Lalu ibu tua itu pun menyuruh Pak Men duduk di atas tikar anyaman sambil menyuguhkan air minum. "Ini loh, diminum dulu supaya pikirannya tenang," kata ibu tua itu sambil tersenyum. Pak Men kala itu langsung meminum airnya. Ia bingung, apa ya air di alam ini sama dengan air yang ada di alam manusia? Seru Pak Men dalam hati sembari memutar-mutar wadah yang berisi air itu. "Le, airnya tidak diracun, tenang," celetuk ibu tua itu sambil tertawa kecil. Lalu Pak Men pun meminum airnya dengan bismillah. "Semoga setelah meminumnya aku tidak mati," pikirnya dalam hati. Pak Men meneguk airnya tanpa tersisa sedikit pun. Mungkin karena dia merasa haus dari tadi. "Hati-hati tersedak," canda wanita itu ke Pak Men. Lalu Pak Men memulai pembicaraan dengan rasa yang penasaran. "Jenengan niku siapa Bu?" tanya Pak Men. "Ada apa? Kok mengganggu saya?" "Aku tidak mengganggu anak ganteng. Aku hanya ingin membantumu," tutur ibu tua itu. "Aku tahu masalah yang kamu hadapi sekarang." Pak Men terkejut mendengar perkataannya. Lalu Pak Men menceritakan secara rinci semua kejadian di desanya kepada wanita tua itu.
Pikiran Pak Min pun bicara, mungkin ini jalan yang ditunjukkan Allah padanya. Bu, tadi saya melihat seseorang perempuan, wajahnya cantik, memakai baju seperti seorang putri. Itu siapa ya? Kok sendirian di pinggir laut malam-malam begini? Tanya Pak Min dalam rasa yang penasaran. Ibu tua itu tersenyum, lalu, apa orangnya tadi seperti aku? Balas ibu tua itu yang kini tiba-tiba menjadi sosok putri yang teramat sangat cantik, memakai kemben berwarna hijau dengan selendang di pundaknya dan mahkota kecil di kepalanya. Mungkin jika wanita cantik ini adalah manusia, dia akan menjadi rebutan para kaum Adam. Pak Min kala itu terpana melihat pesonanya. Tubuh yang tadi keriput menjadi mulus, bersih, putih tanpa cacat. Wajah yang tadi dilihatnya tua renta menjadi sangat ayu. Gubuk yang tadinya reot berubah menjadi istana yang megah seperti yang pertama dilihatnya tadi. Rupanya jenengan yang menyamar menjadi ibu tua tadi, tanya Pak Min terkejut. Siapa kamu? Kenapa mau menolongku? Pak Min bertanya lagi. Aku Dewi Kadita, rumahku dekat dengan laut ini. Saya mau memberitahumu maksud dan tujuan iblis itu datang di desamu. Tuturnya sambil kakinya bersila sembari kedua tangan diletakkan di atas pangkuannya, layaknya orang bertapa. Pak Min kaget dengan ucapan wanita cantik yang di hadapannya itu. Seketika tubuhnya gemetar, mulutnya juga terkunci. Iblis itu tadi ada tujuan mengincar bayi yang keturunan raja-raja yang akan dijadikan pemimpin di alamnya, ujar wanita cantik itu lagi. Pak Min berpikir sejenak. Banyak bayi yang baru saja dilahirkan di desanya, lalu siapakah gerangan bayi yang berdarah kerajaan itu? Iblis itu akan membunuh bayi itu, bagaimanapun caranya, dan raganya akan dibawa ke alamnya, tuturnya lagi. Lalu Pak Min bertanya, siapa kira-kira bayi yang berdarah kerajaan itu, Nyai? Itu tugasmu, kamu harus mencarinya bayi itu. Mempunyai pandangan yang berbeda ketika melihat seseorang dari tatapan matanya. Ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit, saut wanita cantik itu. Ada satu kelemahan makhluk itu, yaitu pada kuncungnya. Kalau kamu bisa mengambil kuncung itu dari rambutnya, maka kekuatannya akan hilang, tutur Nyai menjelaskan. Pak Min pun mengerti dan paham apa maksud wanita cantik yang disebutnya sebagai Nyai itu. Ingatlah jangan lupa berdoa kepada penciptamu, Nyai mengingatkan Pak Min agar selalu mendekatkan diri pada yang kuasa. Setelah itu Pak Min tidak sadar lagi apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba istrinya membangunkannya. Pak, nggak bangun tak? Sudah siang ini loh. Sembari tangannya menggoyang-goyang tubuh Pak Min. Pak Min kaget lalu terbangun dari tidurnya. Sejenak dia berpikir apakah mimpi itu nyata. Pak Min pun bergegas ke kamar mandi membersihkan diri, lalu pergi ke rumahku untuk menebang pohon bambu yang menjadi sarang dedemit menakutkan itu. Sedangkan di rumahku, ibuku menangis histeris karena semalaman aku hilang, entah siapa yang membawaku. Ayahku kebingungan yang saat itu melihat keadaan ibuku yang seperti itu. Kejadiannya bermula ketika malam itu, ibuku sedang di kamar mandi. Seperti biasa, aku yang tertidur ditinggalnya dengan ayahku yang tidur di bawah tempat tidurku. Karena ibuku ini tipe yang tidak bisa menahan kencing. Kalau semakin ditahan, bisa-bisa ibuku ngompol. Selang beberapa menit, ibuku balik dari kamar mandi. Ibuku terkejut melihat aku tidak ada di tempat tidurku. Ibu pun mencariku, dikiranya aku gelundung lagi. Setelah tidak menemukanku, ibu pergi ke kamar almarhum nenekku. Dikira aku tidur bersamanya. Ternyata ibuku juga tidak menemukanku di sana. Semua keluargaku bingung mencariku, entah siapa yang menculikku. Barulah ibuku menangis histeris sampai menjelang pagi ini. Belum juga ibuku merasa tenang sebelum aku ditemukan. Karena aku adalah anak pertama dan baru saja dilahirkan, jelas saja kalau ibuku sampai seperti itu. Lalu Pak Min pun datang mencari celah dalam kerumunan warga yang datang berbondong-bondong ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ada apa ini? Tanya Pak Min. Anakku hilang, Pak, jawab ayahku bingung. Wah, pasti kerjaannya setan tidak waras itu, geram Pak Min. Pak Min lalu teringat perkataan Nyai bahwa ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit. Sejenak Pak Min berpikir apakah aku bayi itu. Tidak berpikir lama Pak Min pun mencari obor lalu membakar bambu itu. Percobaan yang pertama gagal, bambu itu tidak juga terbakar.
Pak Men pun mengambil garam pemberian gurunya, lalu dilemparkannya ke arah bambu itu bersamaan dengan minyak tanah yang disiram ke sekeliling bambu. Tiba-tiba, fuk, api besar menyembur. Iblis itu akhirnya keluar sambil mencincing kera bajuku. Layaknya aku ini bukan bayi, tapi seekor kucing. Berani membakar rumahku, bayi ini akan aku jatuhkan dalam panasnya bara api ini, ucap iblis itu melotot. Anakku, tolonglah anakku, jerit ibuku yang histeris melihat kejadian itu. Aku yang tatkala itu dibawa oleh dedemit tidak merasa takut atau menangis sama sekali. Seperti cerita yang dituturkan ibuku padaku, saat dicincing aku malah tertawa sambil menatap makhluk itu, seakan-akan aku ini sedang mengejeknya. Padahal usiaku baru menginjak 7 hari waktu itu. Apa salah bayi itu? Kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Pak Men mulai mempertanyakan hal yang terus membuatnya penasaran. Apa urusanmu? Ini itu bukan bayi sembarangan, saut iblis itu dengan garang, seakan-akan tidak suka Pak Men mencampuri urusannya. Bayi ini keturunan Punggawa Majapahit. Di badan bayi ini mengalir darah Pati Gajah Mada. Begitulah si iblis memberitahu Pak Men. Pak Men lalu berdiam sambil berpikir, ternyata benar dugaannya selama ini. Akulah bayi itu. Belum selesai Pak Men melamun, tiba-tiba angin kencang datang. Warga pun panik melihat kejadian yang pertama kalinya di desanya. Lalu muncullah wanita cantik berpakaian layaknya putri, persis seperti dalam mimpi Pak Men. Nyai, Pak Men terperajat, dan Nyai hanya tersenyum. Warga yang melihat begitu heran, mereka tidak melihat siapapun di sana. Lalu Pak Men berbicara dengan siapa? Separuh warga mulai berbisik. Warga melihat Pak Men berbicara sendiri dengan pohon bambu yang ada di depannya. Iblis itu seperti ketakutan melihat wanita cantik itu, berbeda dengan sikapnya tadi yang sombong menantang. Padahal wajahnya sudah tidak karuan bentuknya. Nyai Dewi Kadita, kata iblis itu sembari mundur selangkah, namun tangannya masih mencengkramku. Iblis itu seperti sudah kenal lama dengan wanita yang bergelar Nyai itu. Kok tidak cerah-cerah kamu cari masalah? Sudah diusir ganti datang ke desa ini, Nyai berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku menyesal telah memberimu kesempatan. Harusnya kamu aku lenyapkan, kata Nyai geram. Nyai Kadita, sekarang kekuatanku lebih besar. Kamu tidak bisa memusnahkanku, saut iblis itu dengan tertawa mengerikan yang sombong. Lalu tiba-tiba Dewi Kadita mengepalkan tangannya dan meniupkannya ke arah iblis itu. Hanya dengan satu tiupan iblis itu terpental seperti adanya dorongan angin. Seketika itu aku yang mau terjatuh cepat-cepat ditangkap oleh Pak Men, dibarengi dengan ucapan sang Dewi. Cepat, ambillah kuncungnya, suruh Dewi kepada Pak Men. Pak Men saat itu berlari sekuat tenaga berusaha menangkapku dan mengambil kuncung iblis itu. Ampun, iblis itu mengerang kesakitan saat Pak Men mencabut kuncungnya. Tiba-tiba Pak Men mengambil botol berisi air pembekalan gurunya dan disiramkan ke iblis itu. Anjing hitam peliharaan iblis itu keluar dari tubuhnya dan hancur menjadi debu. Sedangkan iblis itu terus mengerang kesakitan, seperti lemah tidak ada tenaga. Pak Men pun menyerahkanku kepada kedua orang tuaku dan memberikan kuncung itu kepada Nyai. Ampun Dewi, ampun, kembalikan kuncungku, pinta iblis itu merengek, karena tanpa kuncungnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kuncung ini aku bawa, kamu aku ampuni lagi, tapi tanpa kuncung ini kamu tidak bisa apa-apa. Pergilah dari sini, jangan ganggu desa ini dan desa lainnya, ucap Nyai. Begitu baiknya sang Nyai telah mengampuni makhluk biadab itu lagi. Sang Nyai pun berkata kepada Pak Men, bayi ini adalah titisan darah kerajaan. Kalau bayi ini sudah besar, bayi ini akan melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat orang lain, tutur sang Dewi kepada Pak Men. Lalu sang Dewi pergi dibarengi dengan perginya makhluk itu. Konon katanya makhluk itu atau Mbah Kuncung pindah ke pohon bambu di desa sebelah, namun tidak mengganggu. Pak Men pun menceritakan apa yang dituturkan Nyai padanya kepada kedua orang tuaku. Terima kasih Pak, sudah banyak-banyak menolong keluarga kami, ibuku berkata sambil menangis bahagia. Sama-sama, yang menolong yaitu Allah bukan saya ini cuma perantara, balas Pak Men dengan perasaan lega.
Disimpulkan menjadi seorang Pak Min itu sangatlah tidak mudah. Banyak perjalanan yang disertai kerikil tajam untuk memperoleh petunjuk yang harus ia pecahkan. Kadang-kadang ia juga harus mampir sejenak ke alam lain untuk menemukan petunjuk. Nah, inilah kisahku dulu sebelum mata batinku ditutup. Namun aku digantikan suamiku, karena suamiku sekarang yang bisa merasakan adanya kedatangan makhluk tidak kasat mata, walaupun dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Aku berharap semoga kemampuan itu tidak turun-temurun di anakku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.